Kemudian yang segitiga yang kecil yang di dalam saya keluarin. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, paham ya? Kita keluarin segitiga yang kecil, baru setelah itu kita kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar kesebangunan. Apa itu kesebangunan, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian keyword atau kata kunci yang bisa kita ingat untuk mengingat materi ini, dan sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan, persegi panjang, dan segitiga. Berikut dengan contoh soal dan pembahasannya ya. Namun sebelum kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, kemudian aktifkan tombol loncengnya, supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya, atau ada tambahan-tambahan materi, cara hitung cepat dan sebagainya, teman-teman bisa langsung tahu ya. Oke, kita mulai dari contoh soal dan pembahasan nomor 1 ya. Di sini ada persegi panjang A dan B yang dikatakan dia sebangun dengan beberapa ukurannya ya. Panjang A itu 6, lebarnya 4, dan seterusnya. Berapakah panjang X-nya? Kita diminta untuk mencari berapakah panjang X-nya. Nah, caranya seperti apa? Caranya, pertama kita lihat dulu sisi dari A dan B yang keduanya ada ya. Di A dan B itu yang keduanya ada. Apakah panjangnya atau lebarnya? Nah, kalau di soal ini kita melihat di lebarnya ya. Lebarnya sama A dan B itu dua-duanya ada. Jadi kita mulai dari 4/6 ya, boleh 4/6, boleh 6/4 dulu ya. Kalau saya maunya dari A dulu, A baru B, berarti 4/6 itu akan sama dengan 6 dan X ya. Jadi hati-hati, 6 dulu baru X. Kenapa 6 dulu? Karena yang saya lihat pertama adalah 4-nya dulu baru 6. Berarti nanti ini juga harus 6-nya dulu baru X gitu teman-teman ya. Setelah itu kita sederhanakan 4 sama 6-nya. Sama-sama dibagi 2 menjadi 2 dan 3 gitu ya. Setelah itu diapain? Nah, biasanya teman-teman itu dikali silang. Kalau saya sarankan jangan kali silang dulu, lihat dulu polanya. Lihat 2 tahu-tahu jadi 6. Nah, ini bisa nggak dilihat polanya? 2 jadi 6 itu diapain? Dikali 3 ya, dikali 3. Saya pakai dot ya untuk kali ya. Kemudian kalau yang atas dikali 3, berarti yang bawah juga dikali 3. Berarti ini dikali 3 juga. Berarti X-nya itu sama dengan 3 yang dikali 3 sama dengan 9 cm. Kak, saya maunya dikali silang aja. Boleh, kalau mau dikali silang juga boleh ya. Misalnya saya maunya kali silang aja. Oke, seperti ini ya. Nah, kayak gini. Berarti nanti kalau dikali silang berarti 2 kali silang 2 dengan X, 2X sama dengan 6-nya dikali dengan 3. Berarti 6 kali 3 sama dengan 18 gitu ya. Nah, 2X 18 berarti X-nya sama dengan 18 dibagi 2, dapat sama dengan 9 cm. Boleh dikali silang, tapi kalau saya menyarankan lebih enak lihat polanya saja ya. Oke, itu nomor 1 ya. Berikutnya nomor 2. Oke, nomor 2 di sini ada persegi panjang juga, yaitu M dan N. Tapi N-nya begitu gambarnya ya, agak ribet ngelihatnya. Terus diminta jika M dan N sebangun, berapakah panjang X-nya? Pertama-tama adalah kita ubah dulu sudut pandang atau arah dari M-nya boleh, N-nya juga boleh ya. Kalau saya maunya N-nya aja ya. Saya ubah dulu nih N-nya. Ya, saya hapus dulu soalnya ya. Saya hapus dulu soalnya, kemudian N-nya saya putar. Nah, seperti ini ya. Baru deh kita bisa melihat nanti bagaimana cara mengerjakan si N-nya ya. Sama seperti nomor 1, kita lihat dulu sisi yang keduanya di M dan di N ada ya. Di sini 8 sama 18 itu ya. Jadi kita mulai dulu dari 8/18. Itu nanti akan sama dengan 20 per X gitu ya. Jadi 20 per X. Kemudian diapain dulu? Disederhanakan dulu. Biasakan sederhanakan dulu sebelum kita hitung.
8 dengan 18 sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 4 per 9. Kak, ini boleh sederhanain lagi dengan 20? Boleh. 4-nya sederhanain dengan 20 juga boleh. Jadi 1 dan 5 sama-sama dibagi 4 gitu ya. Terus diapain? Lihat lagi polanya. Ya, ini 1. Tahu-tahu jadi 5. Dikali berapa dia? Gampang ya. Dikali 5. Berarti ini pun juga dikali 5. 9-nya dikalikan 5. Udah ketemu deh. Berarti X sama dengan 9 dikali 5. 45 cm. Gampang ya. Oke, Kak, saya mau kali silang aja. Boleh, silakan. Kalau kali silang gimana tadi? Kalau dikali silang itu berarti saya hapus dulu ya. Kalau dikali silang itu berarti tadi kan nih 1 sama 5 gitu ya. Jadi kalau dikali silang berarti satunya dikalikan X, berarti X sama dengan 9 dikalikan 5 atau 5 kali 9 sama aja kan, 45 cm. Oke, itu nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, kalau tadi di dua nomor tadi tentang persegi panjang, ini tentang segitiga ya, segitiga P dan segitiga Q di sini. Jika P dan Q sebangun, berapakah panjang X-nya? Ya, sama nggak caranya? Kurang lebih sama ya. Caranya kita lagi-lagi lihat sisi yang ada di keduanya. Nah, kalau segitiga P sama Q ini enak nih, ada dua yang sama. Yang sisi yang alas nih di P ada, di Q juga ada. Boleh pakai ini. Atau boleh juga yang sisi sebelah sini nih, 18 sama 27. Terserah, kita boleh pakai yang mana saja untuk mencari yang X-nya. Misalkan saya mau pakainya yang alasnya 20 sama 30. Berarti ini 20 per 30 itu akan sama dengan, ingat, saya mulai dari P dulu. P dulu baru Q. Berarti nanti untuk mencari X-nya, yang 8-nya dulu baru X-nya. Sesuai urutan ya, 1 dulu baru 2. Berarti 20 per 30 sama dengan 8 per X. Lanjut ya. Terus diapain? Biasakan, sederhanakan dulu. 20 sama 30 sama-sama dibagi 10 ya. Tinggal 2 sama 3. Setelah itu lihat polanya ya. Usahakan pakai pola aja. Oh, ini 2 tahu-tahu jadi 8. Berarti dikali 4 ya. Berarti yang atas dikalikan 4, yang bawah juga dikalikan 4. Berarti ini dikalikan 4. Dapatlah X-nya sama dengan 3 dikali 4, 12 cm. Pak, saya maunya pakai kali silang. Monggo, silakan. Pak, saya maunya yang 18 sama 27-nya, bukan 20 sama 30. Boleh, silakan ya. Nanti akan sama hasilnya. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 masih dengan segitiga. Di sini segitiga A dan segitiga B. Dan di sini diminta 2. Ada X sama Y ya. Berapakah X dan Y-nya? Pertama, kita lihat dulu sisi yang di A dan B-nya ada ya. Di sini adalah yang sisi yang 14 sama 21. Oke, berarti saya buat dulu sini. 14 per 21 itu akan sama dengan, nah saya sekarang mau nyari yang S-nya dulu. Berarti sisi yang S cari. Nah, ini berarti X-nya di sini, 24-nya di sini. Ingat, tadi saya mulainya 14 dulu baru 21. Berarti ini dulu baru ini gitu ya. Berarti untuk X-nya adalah X-nya dulu baru 24. Berarti X per 24. Kemudian biasa kita sederhanakan dulu. 14 dengan 21 sama-sama dibagi 7. Tinggal 2 dan 3. Setelah itu kita lihat polanya ya. Sekarang polanya di bawah nih. 3 tahu-tahu jadi 24. Berarti dikalikan 8. Berarti ini juga dikalikan 8 ya. Berarti ini dikalikan 8. Berarti X sama dengan 2 dikali 8. Dapatlah 16 cm. Itu X-nya. Nah, sekarang kita mau nyari yang Y-nya. Kalau mau nyari yang Y-nya, sama ya. Kita lihat dulu sisi yang keduanya ada. Berarti ini tetap 14 dengan 21. Berarti 14 per 21. Nah, sekarang saya mau nyari Y-nya. Berarti 14 dulu baru 21. Nah, Y-nya kan di sini nih. Nah, ini dengan 8. Nah,
Tadi saya mulai dari A-nya dulu. Berarti nanti kalau 14 per 21 sama dengan 8-nya dulu ya. A ke B kan ini. 8-nya dulu baru Y-nya. Berarti 8 per Y. Hati-hati jangan sampai terbalik ya. Terus kita sederhanakan lagi. 14 dengan 21 sama tadi ya. 2 dengan 3 sama-sama dibagi 7. Nah, terus lihat polanya di sini. Ini 2 dengan 8. Berarti sama-sama dikali 2 dengan 8. 2 menjadi 8 itu berarti dikali 4 ya. Berarti yang bawah pun juga dikali 4. Berarti Y sama dengan 3 dikali 4, 12 cm. Oke. Itu ya. Itu nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Masih segitiga, tapi ini ada sudutnya. Tapi gambarnya juga terbalik ya. Sama nih perintahnya. Berapakah panjang X-nya? Berapakah panjang X-nya? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sama kayak tadi persegi panjangnya, kita ubah dulu supaya posisinya sama seperti temannya yang di sampingnya, supaya N-nya sama dengan M-nya gitu ya. Nah, bagaimana cara mengubah posisinya? Lihat dulu sudutnya ya. Di sini kan ada sudut 50 sama 30 teman-teman ya. Nah, sedangkan ini belum tahu berapa. Nah, berarti kita harus cari dulu dong 50 sama 30 itu berapa ya. Caranya adalah jumlahkan aja kan. 50 tambah 30 itu 80. Sedangkan sudut segitiga itu jumlahnya 180. Berarti yang ini berapa dong? Nah, berarti ininya 100. Nah, sedangkan di gambar yang N-nya itu sudah ada 100 nih. Berarti nanti kalau mau dipindahkan, ubah supaya nanti posisi si ini sama dengan yang di sini gitu ya. Berarti ini misalnya saya beri nama sudut A gitu ya. Berarti sudut A juga gitu ya. Kemudian ini 50 nih. Ini 50. Berarti misalkan mau kasih nama ini sudut B. Berarti nanti dia akan sama dengan yang di sini. Ini sudut B juga. Nah, berarti yang ini yang belum ada berapa? Berarti ini yang belum ada berapa? 30. Sama dengan temannya yang sini ya. Berarti ini 30. Nah, ini sudut C misalnya. Sudut C. Baru setelah itu saya ubah posisinya supaya N sama dengan si M. Oke, nah sekarang setelah kita ubah dia menjadi sama posisinya, kita seperti biasa ya, kita lihat dulu sisi yang keduanya ada. Berarti ini 9 sama 12 dulu. Berarti saya buatnya gini, 9 per 12 sama dengan 9 dulu baru 12. Berarti nanti sama dengan 15 dulu ya. 15 per X. 15 dulu baru X-nya. Hati-hati jangan sampai terbalik ya. Lalu kita sederhanakan yang bisa. Berarti 9 dengan 12 sama-sama dibagi 3. Jadi 3 per 4. Terus lihat polanya. Lihat bentuknya. Ini 3 jadi 15 sama-sama dia dikali 5. Berarti yang bawah juga dikali 5. Berarti X-nya sama dengan 4 dikali 5. Sama dengan 20 cm. Oke, itu nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini tentang segitiga ya, segitiga tapi dalamnya segitiga lagi gitu ya, segitiga dalam segitiga. Perhatikan gambar di samping, berapakah panjang X-nya. Nah, kalau di soal-soal sebelumnya itu ada keterangan jika A dan B sebangun gitu ya, berapakah panjang X-nya. Nah, kalau ini nggak ada teman-teman, langsung perhatikan gambar di samping, berapakah panjang X-nya. Nah, kalau soal seperti ini, segitiga yang di dalam itu pasti akan sebangun dengan segitiga yang besar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita keluarkan dulu segitiga yang kecil. Ya, perhatikan gambarnya ya. Ini saya hapus dulu soalnya. Kemudian segitiga yang kecil saya keluarkan. Nah, ini yang 10 dengan 5 sama ya. Kalau digabung jadi 15 kan. Nah, seperti ini 15. Nah, kemudian yang segitiga yang kecil yang di dalam saya keluarin. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, paham ya? Kita keluar segitiga yang kecil, baru setelah itu kita kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Oke, ya. Kita kerjakan seperti tadi. Berarti kita lihat dulu nih. Oh, yang ada itu yang ini, 15 sama 10. Berarti saya kerjainnya 15 per 10 itu akan sama dengan 15 dulu baru 10. Berarti ini X-nya dulu baru 12-nya. Sama dengan X per 12. Kemudian kita sederhanakan yang 15 tambah 10 sama-sama dibagi 5 ya. Ini jadi 3, ini jadi 2. Kemudian lihat polanya.
Oh, ini 2 jadi 12 dikali 6. Berarti yang atas juga dikali 6. Berarti X-nya sama dengan 3 dikali 6. Sama dengan 18 cm. Oke, nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, contoh nomor 7. Contoh yang terakhir. Ya. Ada segitiga lagi. Sama kayak tadi ya. Segitiga dalam segitiga. Kemudian berapakah panjang X-nya? Sama caranya. Kita keluarkan dulu segitiga yang kecil. Ya, perhatikan gambarnya. Saya hapus soalnya. Kemudian saya keluarkan segitiga yang kecil. Set. Nah, ini yang tadi ya 12 sama X kita gabung. Ini 12 tambah X ya. Jadi yang kecil ini kita keluarin. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita kerjakan sama seperti yang soal-soal sebelumnya. Kita lihat dulu yang keduanya ada. Berarti yang 15 sama 6. Berarti 15 per 6 sama dengan 12 tambah X per X. Nah, ini hati-hati nih. Sekarang sudah ada variabel yang lebih gitu ya, 12 tambah X. Caranya bagaimana? Kita sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu yang 15 sama 6. Sama-sama dibagi 3. Jadinya 5 dan 2. Nah, kalau kayak gini baru kita kalau ngeliat polanya, ini nggak ada ya. 2 jadi X nggak bisa. 5 jadi 12 sama X itu susah juga ya. Nah, kalau kayak gini baru kita cara kali silang teman-teman. Karena dengan cara pola kita nggak bisa menemukannya. Berarti kita kali silang. Berarti nanti 5 dikalikan X gitu ya. 5 dikalikan X kan silang gitu ya. Itu akan sama dengan 2-nya yang dikalikan dengan 12 tambah X silang juga. Berarti 2 dikali 12 tambah X. Kita hitung jadi 5X sama dengan, kita hitung nih, 2 kali 12 24 ditambah dengan 2-nya dikali X. 2 kali X 2X gitu ya. Jadinya nih 5X sama dengan 2X tambah 24. Saya balik gitu ya. Terus kita kumpulkan yang ada X-nya. Berarti ini 5X kurang 2X sama dengan 24. 3X sama dengan 24. Berarti X sama dengan 8 cm. Oke, itu soal terakhir. Soal nomor 7. Oke, teman-teman, setelah teman-teman melihat contoh soal dan pembahasan di 7 nomor tadi, berikutnya adalah teman-teman silakan kerjakan soal latihan soal berikut secara mandiri ya. Nanti saya berikan beberapa soal, teman-teman kerjakan secara mandiri, kemudian diskusikan dengan teman-teman di kelompok kalian. Ya, teman-teman di kelompok kalian yang sudah saya buat di WhatsApp grup itu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa tanyakan ke teman-teman di kelompok kalian itu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, dan kalau ada yang masih belum paham juga, nanti akan kita diskusikan di hari Rabu ya. Soalnya seperti ini ya. Ini soal nomor 1, 2, dan 3, silakan dilihat, catat, diperhatikan. Kemudian ini soal nomor 4 dan 5 ya. Silakan dilihat, dicatat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup untuk hari ini ya teman-teman ya. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa orang yang menanggung letihnya menuntut ilmu adalah orang yang beruntung dengan ilmunya kelak. Jadi tetap semangat untuk belajar dan belajar supaya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Oke teman-teman, cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.